Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berhadir dalam video pembelajaran kali ini. Ya, senang sekali rasanya kami kelompok 9 dapat berhadir di hadapan teman-teman semua untuk menjelaskan materi tentang ketahanan nasional. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Mari kita lihat video selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Ada saya Sukmain Rabayu beserta rekan saya Mariani, Tika Irmalasari, dan juga Yoel Manai Simarmata. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita semua akan bersama-sama memahami apa yang dimaksud pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan ketahanan nasional Indonesia. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Ketahanan nasional sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu tahan, yang mana memiliki arti kuat, tangguh, dan juga ulet, yang mana dari beberapa makna tersebut diolah menjadi satu kesatuan, yaitu ketahanan nasional yang memiliki arti sebagai berikut. Ketahanan nasional sendiri memiliki makna, yaitu kemampuan suatu bangsa untuk tetap berdiri kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga gangguan suatu negara. Dan ketahanan nasional sendiri meliputi ketahanan politik, ketahanan ideologi, ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan ekonomi. Nah, adapun yang lainnya akan dibahas dalam video selanjutnya. Sifat-sifat ketahanan terdiri dari 5 sifat. Yang pertama, mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan keuletan dan ketangguhan yang menyandang prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua yaitu dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia senantiasa berubah, dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional haruslah senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga, bersifat menunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, bersifat wibawa. Artinya, ketahanan nasional bersebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Pada tahun 2002, Basri mengemukakan bahwa unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yaitu 1. Ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Yang ketiga, ada ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Yang keempat, yaitu ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Para pakar berpendapat bahwa
unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa yaitu: yang pertama, James Leary mengemukakan bahwa unsur kekuatan nasional terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama, tangible factor, yang terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Yang kedua ada intangible factor, yang terdiri dari karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Yang kedua ada Palmer dan Perkins, yang mengemukakan bahwa unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada Parkas Chandra, yang menyatakan bahwa unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu yang pertama, alamiah, yang terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. Yang kedua ada sosial, yang terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik dan budaya, serta moral nasional. Dan yang terakhir meliputi ide, integritas, diplomasi, dan kebijakan para pemimpin. Baik, selanjutnya ada ketahanan nasional. Model ketahanan nasional Indonesia dikenal dengan istilah Astagatra. Secara etimologis, terminologi Astagatra terdiri dari dua kata, yakni asta dan gatra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asta artinya bentuk terikat delapan dan gatra artinya wujud. Jadi artinya sudut pandangan atau aspek secara harfiah. Astagatra berarti delapan aspek atau sudut pandang yang terikat satu sama lain. Nah, di sini ada juga pembagian dari Astagatra. Yang pertama Trigatra, artinya tiga aspek. Yang pertama geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Dan Pancagatra yang artinya lima aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Baik, slide selanjutnya adalah kita masuk ke ketahanan nasional dari aspek Trigatra. Yang A, aspek kedudukan geografi. Menentukan kekuatan nasional karena berupa bentuk, luas, posisi geografis, dan daya dukung wilayah. Jadi kekuatan nasional dapat diukur dari posisi dan geografisnya. Yang B ada kekayaan alam. Kekayaan alam ini mempengaruhi kekuatan nasionalnya karena ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain kepada suatu negara. Oleh karena itu, kekayaan alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip maksimal, artinya dimanfaatkan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Nah, yang kedua, prinsip lestari. Kekayaan alam harus dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan dengan menjaga keseimbangan alam, sehingga tidak menimbulkan kerusakan alam. Prinsip berdaya saing adalah hasil pemanfaatan kekayaan alam harus mampu bersaing dengan kekayaan alam di negara lain. Jadi kita memiliki nilai daya saing. Nah, dari selanjutnya adalah yang C, aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Salah satu dari tiga aspek alamiah yang disebut Trigatra dalam wawasan Nusantara. Dari ketiga aspek tadi, aspek ini berkaitan dengan kondisi kependudukan Indonesia yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh tiga hal, kematian, kelahiran, dan imigrasi. Jadi kekuatan nasional dipengaruhi juga oleh aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi banyaknya populasi itu mempengaruhi kekuatan nasionalnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita lanjut membahas terkait aspek berikutnya, yaitu aspek Pancagatra. Apa itu aspek Pancagatra? Aspek Pancagatra adalah suatu aspek dalam kehidupan nasional yang menyangkut tentang pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara ikatan, norma, dan aturan tertentu. Nah, lalu apa saja yang termasuk ke dalam aspek Pancagatra? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aspek ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, maupun pengertian dasar. Untuk kata logos bermakna sebagai ilmu. Untuk kata idea ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Nah, sehingga secara harfiah ideologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengertian dasar.
Nah, untuk Gatra, ideologi ini sendiri ditujukan untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Nah, di slide ini kita akan membahas lanjutan dari bagian aspek Pancagatra. Yang kedua, aspek politik. Aspek politik dalam ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan politik bangsa yang meliputi kedaulatan dan tanggung jawab yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, aspek ekonomi. Diarahkan pada landasan yang berpondasi pada peningkatan perekonomian, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Nah, hal ini merupakan pondasi perekonomian nasional yang tentunya harus kita bangun. Nah, untuk pembangunan perekonomian didasarkan oleh banyak hal, seperti tenaga kerja dan lapangan kerja, modal, iptek, pertanian, perindustrian, jasa sarana dan prasarana, perdagangan dan moneter, serta neraca pembayaran. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara tentunya dapat menjadi kekuatan nasional, karena dalam bidang ekonomi tentunya sangat berpengaruh secara langsung dalam distribusi dan juga pemenuhan kebutuhan negara. Yang keempat, aspek sosial budaya. Tingginya nilai sosial budaya biasanya dapat menjadi tingkatan untuk kesejahteraan bangsa. Nah, untuk di Indonesia sendiri, nilai sosial budaya disokong dengan baik oleh Siloka Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selama Bhinneka Tunggal Ika dapat dijunjung dengan baik, maka ketahanan nasional di Indonesia akan tetap terjaga. Nah, di slide ini kita akan membahas aspek yang terakhir dari Pancagatra, yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan penetapan politik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 terkait tentang pertahanan nasional, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, jadi untuk pertahanan nasional di Indonesia bersifat semesta. Untuk ancaman dalam bentuk militer, Tentara Nasional Indonesia atau TNI bertugas sebagai komponen utama, dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, sedangkan untuk ancaman non-militer, lembaga pemerintahan sebagai komponen utama. Nah, hal ini tergantung bentuk ancaman yang dihadapi, militer atau non-militer. Adapun kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami sajikan hari ini terkait pertahanan nasional, di mana pertahanan nasional adalah salah satu upaya dari negara untuk menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, adapun aspek yang terlibat di dalam ketahanan nasional, baik dari segi ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dari segi SDA, geografis, maupun jumlah penduduk. Dan tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang dapat diwujudkan dalam segi apapun itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, sekian materi yang kami sajikan terkait tentang pertahanan nasional. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.